minggu kemarin materinya. Saya, Dari Bu. minggu kemarin. Saya, Bu. Oke, silakan Dian. Jadi, analisis regresi itu tujuannya untuk menentukan persamaan regresi yang baik dan dapat digunakan untuk menaksir nilai variabel dependen. Jadi, tujuannya itu untuk melihat seberapa besar pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Itu. Seberapa besar pengaruh, ya itu catatannya ya, pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Nah itu, kemarin kita sudah tes gitu kan, bagaimana cara pengolahan jika regresi sederhana gitu kan, bisa menggunakan rumus. Rumusnya hampir sama dengan rumus lengkap yang ada di forecasting kemarin gitu kan. Tapi di sini PR utamanya kita harus tahu mana variabel yang mempengaruhi, mana variabel yang dipengaruhi, gitu kan. Jadi mana Y, mana X. Ketika nanti salsa misalnya, salah menentukan Y dan X-nya pasti nilai A dan B-nya berbeda. Sehingga nanti taksirannya juga akan berbeda. Jadi di sini PR utamanya adalah kita menganalisis gitu ya bahasanya ya, menganalisis mana sih ini variabel yang mempengaruhi, mana yang dipengaruhi. Kemarin masih ingat kita tuh bersumber dari mana biasanya kalau mau cek yang mempengaruhi dan dipengaruhi, melihatnya dari mana? F itu yang mempengaruhi Y-nya, Bu. Ngelihatnya kita bersumbernya dari mana ketika menentukan X dan Y-nya? Dari datanya. Dari teori ya toh. Nah, seperti kemarin teorinya konsumsi yang mempengaruhi pendapatan. Apa pendapatan Bu yang mempengaruhi konsumsi? Lihat di mana? Cek bukunya mikro gitu kan. Kita cek apa sih yang faktor-faktor mempengaruhi konsumsi. Oh, ternyata faktor yang mempengaruhi konsumsi ini ada pendapatan loh salah satunya gitu. Nah, berarti kita cek dengan buku atau cek dengan teorinya. Tadi Dian ya, sebentar saya belum pindahkan nilainya. Lalu sekarang kita akan belajar menghitung korelasi. Apa sih korelasi itu? Silakan dibaca dulu. Korelasi, saya yakin pasti tadi malam ada yang belum baca-baca kan, kalian biasanya nanti aja nunggu dosennya gitu. Nah, saya tanya, apa sih korelasi? Korelasi itu menghitung tentang apa? Korelasi. Korelasi. Oke, apa yang dimaksud dengan korelasi? Korelasi. Ada yang ingat? Korelasi? Bu, Korelasi. korelasi adalah nilai yang menunjukkan kuat atau tidaknya hubungan linear antara dua variabel, bukan?
Nilai yang menunjukkan apa, Dian? Kuat tidaknya hubungan antara dua variabel. Hubungan. Berarti kuat atau tidaknya hubungan. Berarti kata kuncinya di mana? Kata kuncinya di mana? Di hubungannya. Seberapa kuat nih hubungan variabelnya. Maksudnya seberapa kuat atau lemahnya hubungan variabel antara gitu kan, variabel X dengan variabel Y. Berarti kita masih kita ketahui juga mana variabel yang mempengaruhi dan mana yang variabel yang dipengaruhi. Oke, kita share screen sekarang untuk PPT-nya. Sebentar, apakah sudah terlihat belum? Sudah? Belum, Bu. Sudah terlihat Sudah, Bu. belum? Sudah, Bu. Nah, ini ya. Kemarin kan kita sudah bahas regresi. Regresi sudah selesai, ya kan? Itu regresi sederhana, sudah selesai. Nah, sekarang korelasi. Korelasi untuk apa, Bu? Untuk bertujuan melihat keeratan hubungan antara dua variabel. Bu, berarti dua variabel di sini ada variabel X dan variabel Y, yang mana X adalah variabel bebas, ya kan? Atau independen. Dan Y adalah variabel terikat, gitu kan? Nah, ini. Jadi ini seberapa besar sih variabel X mempengaruhi variabel Y, gitu ya? Kurang lebih seperti itu. Kita mau melihat keeratan hubungannya. Nanti ada kata kuncinya di situ. Kalau kategori yang dikategorikan sebagai hubungannya kuat itu berapa persen, Bu, korelasinya? Kalau yang lemah berapa persen, nanti ada gitu. Bisa? Bisa memahami? Oke. Nah, di sini besarnya koefisien korelasi, R ini adalah korelasi antara dua macam variabel tadi X dan Y ini adalah antara 0 sampai dengan positif atau negatif 1. Jadi antara nilainya gitu ya, antara negatif lalu 0 sampai dengan positif 1. Ya, gitu. Nah, apabila R sama dengan 0, maka dua variabel tidak berhubungan. Jadi kalau nilainya 0 mutlak, itu maka variabelnya tidak berhubungan. Paham? Paham? Kalau 0 dia tidak berhubungan. Tapi apabila R positif dan negatif, maka satu variabel mempunyai hubungan yang minus, berarti hubungan negatif berlawanan, atau hubungan yang searah positif gitu. Jadi nanti misalnya nilainya di sini gitu ya. Saya tulis misalnya negatif 2, negatif nggak ada 2 ya. Negatif 0,12, dan di sini ada positif 0,12. Gimana nih interpretasinya coba? Gimana interpretasinya? Misal nilainya nanti Dian mencari gitu ya, hasil R-nya adalah negatif 0,12. Lalu yang satunya ketemu positif 0,12. Gimana interpretasinya? Kalau 0 mutlak kan dia tidak berhubungan. Tapi kan ini kan 0, sekian. Nah, masih ada. Gimana nih? Coba baca bukunya dulu sebelum interpretasi. Gimana sih caranya interpretasi? Gitu. Tadi kan dikatakan di sini bahwa apabila R positif, negatif, atau 1, maka variabel mempunyai hubungan sempurna tanda minus menunjukkan hubungan berlawanan dan hubungan searah. Coba gimana? Baca dulu. Oke, siapa yang mau jawab?
Ada yang mau jawab? Coba baca dulu bukunya. Nah, itu kan sudah ada tuh halaman Al-Ghifari tentunya ya. Halaman korelasi itu halaman Nah, ini dia. Bab 7. Regresi dan korelasi. Oke, jadi apa Bu? Ininya interpretasinya gimana? Oke. Ada yang bisa? Berarti ini apa interpretasinya? Variabel X gitu kan memiliki hubungan minus berarti apa? Memiliki hubungan yang berlawanan terhadap variabel Y sebesar 0,12 gitu kan? Ya enggak? Berarti ini artinya apa? Bukan kalau negatif gitu ya. Ya enggak? Kan ini ingin mengukur seberapa besar hubungan antara dua variabel gitu toh. Dua variabel di sini kan berarti variabel X dan variabel Y, ya enggak? Hanya ada dua variabel karena ini masih korelasi yang sederhana. Berarti interpretasinya bagaimana, Bu? Nah, gitu kan pertanyaannya? Berarti ini variabel X gitu kan berhubungan, nah, gitu kan. Nah, ntar ini saya siapkan dulu pen tablet supaya gampang untuk nulis. Oke, di sini kan nih 0,12 ini Bu interpretasinya apa gitu kan? Berarti ini variabel X karena kan dua hubungan toh nih berhubungan. Kalau berlawanan apa? Kalau negatif apa? Negatif berarti berhubungan negatif gitu. Boleh ditulis berhubungan negatif atau berlawanan gitu ya, terserah nanti. Variabel X berhubungan negatif terhadap variabel apa? Variabel apa lawannya? Y, ya enggak? Sebesar 0,12. Nah, kalau yang ini berarti kebalikannya variabel X berhubungan positif, mau ditulis positif boleh atau mau ditulis searah juga boleh gitu ya, terhadap variabel Y sebesar berapa? 0,12. Bisa memahami? Bisa memahami? Bisa, Bu. Oke. Bu, berarti kita kalau ketika ingin menentukan negatif positif tadi, angka tadi harus dicari dulu, betul. Dicarinya menggunakan rumus yang dituliskan ini gitu ya. Di mana R korelasi sama dengan ya kan N atau nilai banyaknya data. N itu adalah banyaknya data, ditulis ya. Sigma X atau variabel bebas dikalikan dengan variabel terikatnya Y, X dikalikan Y gitu kan, dijumlahkan, dikurangi sigma X dikalikan sigma Y. Selesai yang atas, baru kita cari yang bawahnya, dibagi akar dari N gitu kan
Sigma X dikuadratkan berarti kita butuh X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan. Nah, ini selesaikan dulu dalam satu tanda kurung yang ini. Nih. Sampai sini ya dia ya. Ini garisnya nggak terbaca. Lalu dikalikan. Nah, ini kalikan akar dari N. N dikalikan sigma Y dikuadratkan dikurang sigma Y dikuadratkan. Ini kuadrat ya, jadi nulisnya sigma Y tutup kurung dulu, baru kuadrat kecil di atas. Gitu. Bisa memahami? Bisa memahami? Oke, silakan ditulis terlebih dahulu. Nah, nanti ketika sudah dicari, baru ketemu nilainya. Gitu. Ya. Oke, sambil saya presensi ya. Ini ketua kelasnya ada nggak? Ada, Bu. Oke, nanti dibantu ya. Yang nggak ada. Pertemuan ke-12, Randy ada? Oke, Randy ada? Hadir, Bu. Hadir. Oke, Danun? Hadir, Bu. Faki? Faki? Ada, Bu. Ada? Hadir. Arisanti? Arisanti nggak ada? Hadir, Bu. Ada, Bu. Lalu Panji? Izin, Bu. Jaringan katanya. Razi? Iya, Bu, ada. Isan? Iya, Bu. Ya, Bu. Andini? Hadir, Bu. Fahri? Fahri ada? Fahri Nugraha? Ada nggak? Nggak ada kayaknya, Bu. Nggak ada izin juga. Oke. Muhammad Rizky? Rizky? Nggak ada. Nggak masuk, Bu. Raditya Rafif? Hadir, Bu. Ulfa ada. Maman? Maman sakit, Bu. Maman sakit-sakit apa? Katanya kurang enak badan tadi, Bu. Oke. Lalu Siti? Hadir, Bu. Hafiz? Hadir, Bu. Rosita?
Hadir, Bu. Adifa. Adifa sakit juga, Bu. Oh, sakit juga. Banyak yang sakit ya? Iya, Bu. Ada 3 orang yang sakit. Oke. Cahyo, Hadir, Bu. Iqbal, Hadir, Bu. Hadir. Natasha, Hadir, Bu. Pipit, Hadir, Bu. Gilang, Hadir, Bu. Dian, ada Azriel, Hadir, Bu. Iva, Hadir, Bu. Zio, Zio sakit, Bu. Zio juga. sakit. Sakit apa? Kurang enak badan juga, Bu, katanya tadi. Yuni, Hadir, Bu. Erika, Faat, Hadir, Bu. Erika, Hadir, Bu. Astrid, ada, Hadir, Bu. Karisma, Hadir, Bu. Salsabila, ada ya. Hadir, Bu. Siti, Hilda, Hadir, Bu. Syarahman, oke ada ya, Ada, Bu. voice-nya nggak ini, udah hidup kamera dia. Oke, Naila, Hadir, Bu. Hilda, Iya, Bu, hadir. Hilda ada nggak? Hadir, Bu. Naila, Hadir, Bu. Nalendra, Hadir, Bu. Irgi. Hadir, Bu. Oke, ada yang belum saya panggil mungkin? Bu, mohon maaf, Muhammad Rizky Pradana baru izin. Katanya masih ada pekerjaan di rumah. Dia ini sering nggak masuk ya, Rizky Pradana. Iya, Muhammad Rizky Pradana. Oke, sudah. Sudah. Oke, sudah ya. Oke, kita balik lagi ke ini PPT-nya. Nah, ini kita ada soal. Diketahui perusahaan batik ingin mengetahui hubungan antara variabel konsumsi masyarakat DIY dengan variabel pendapatan pangan masyarakat. Nah, ini ada data konsumsi dan data pendapatan, ya kan? Nah, ini kan berarti kita menentukan apa dulu? Berarti kita menentukan mana X, mana Y, gitu kan? Karena di soal nggak dikasih tahu nih, cuman dibilang perusahaan batik ingin mengetahui hubungan konsumsi masyarakat dengan pendapatan pangannya. Berarti kita harus tahu teorinya, mana yang mempengaruhi dan mana yang dipengaruhi, gitu kan? Kemarin sama, ini contohnya dengan yang yang regresi gitu kan, berarti X-nya berarti apa ini? X-nya? Pendapatan, Bu. Oke, berarti X-nya pendapatan, Y-nya berarti? X-nya pendapatan, berarti Y-nya konsumsi lah, Bu. Gitu kan? Lalu kita masukkan ke dalam rumus yang ini. Nah, ini. N dikali sigma X, sigma Y. Berarti kita butuh yang namanya XY. Enggak. Lalu kita butuh lagi N, sigma X, sigma Y. Berarti kita butuh penjumlahan dari masing-masing X-nya dan Y-nya. Lalu apa lagi, Bu? Gitu kan. N sigma X kuadrat, berarti kita butuh X dikuadratkan. Nih, berarti ada X kuadrat sendiri kolomnya.
Lalu dikurangi sigma X dikuadratkan. Kita sudah punya X, sigma X tinggal dikuadratkan aja, Bu. Lalu dikalikan dengan akar dari N. N-nya tadi kita jumlahkan saja. Sigma Y kuadrat. Berarti kita butuh Y, nilai Y dikuadratkan. Gitu kan? Lalu dikurang sigma Y, ya kan? Berarti kita butuh penjumlahan dari Y dikuadratkan. Paham sampai sini? Paham? Paham, Bu. Oke. Paham, Bu. Berarti Bu, kalau kita sudah punya kolom seperti ini, kita tinggal kalikan dan kita jumlahkan saja. Betul. Kita balik lagi ke sini. Berarti X kuadrat. Berarti 20 dikuadratkan. 16 dikuadratkan. 34 dikuadratkan. Dan seterusnya sampai 22 dikuadratkan. Paham? 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 Oke. Lalu yang kemudian adalah mencari nilai X dan Y. Paham, Bu. X dikali Y. 20 dikali 64, 1280. 16 dikali 61, 976. 34 dikali 84, 2856. Dan seterusnya. Ini juga dijumlahkan dari atas sampai yang bawah nih 1694. Sama juga yang tadi ini dijumlahkan. Sama juga dengan yang ini dijumlahkan, ini dijumlahkan. Dan yang terakhir adalah Y kuadrat. Berarti 64 dikuadratkan 4096. 61 dikuadratkan 3721 sampai dengan 77 dikuadratkan 5929. Ini dijumlahkan hasilnya adalah 47.094. Nah, ketika kita sudah punya penjumlahan sigma dari masing-masing kolom yang kita butuhkan gitu kan, berarti kita sudah bisa menghitung, Bu. Ya. N, kita cari N-nya. Ini 1 2 3 4 5 6 7 8. Berarti N-nya ada 8. Kita tulis di sini N-nya 8. Dikalikan sigma XY. XY yang mana, Bu? Ini 1532 dikurang sigma X yang ini 192 dikali sigma Y 608. Ingat ini diselesaikan baru nanti dikurang gitu ya. Dibagi dengan akar. Ini akarnya sampai sini ya. Nah, ini baru dikalikan lagi. Akar dari 8N sigma X kuadrat berarti 4902 dikurang sigma X berarti yang ini 192 dikuadratkan dikali, nah ini selesaikan dulu, ini nanti dikali, dikurang, lalu diakarkan, baru nanti setelah itu hasilnya dikali lagi dengan akar, ini akarnya sampai ujung ya. Oke. N-nya 8 dikali sigma Y 4794 dikurang dengan sigma Y berarti yang ini 608 dikuadratkan. Sehingga nanti ini hasilnya adalah 0,86. Bisa? Bisa? Bu. Bisa. Oke, silakan. Silakan dicatat dulu. Kenapa disuruh mencatat? Karena kalau kalian hanya belajar dari PPT, pasti nggak dong. Nanti bingung, ini dari mana ya dapatnya. Tapi kalau dicatat sambil saya menjelaskan, kalian akan lebih paham.
Oke, sudah. Ini materinya belum saya kirim di e-learning ya kemarin ya? Iya, Bu, Oke, belum. sebentar saya sekalian Iya, Bu, belum. kirimkan ya, karena kan biasanya ini minggu untuk kalian tugas. Oke, sorry. Berarti kita sekarang pertemuan 7 Juni, hidupkan mode ubah. Tanggal berapa sih ini sekarang? 21, Bu. 21. Aduh, saya salah setel tanggal ini. Sudahlah, biarkan saja. Ini berarti temuan ke-11, 12, regresi dan korelasi. Regresi dan korelasi, sebentar. Oke, sudah. Bisa nanti diakses ya di e-learningnya masing-masing. Oke, sudah. Ya, oke. Sebentar. Oke, balik lagi. Oke, Bu. Ini berarti arti angka 0,86 ini apa? Ada yang bisa interpretasinya? Saya, Bu. Oke, Dian. Jadi korelasi antara tadi apa itu, Bu, yang atas? Yang X dan Y-nya? Oh, variabel namanya. Oke, ini konsumsi dan pendapatan pangan. Oh ya, berarti korelasi antara konsumsi dengan pendapatan pangan yang dihasilkan adalah 0,86, Bu. Antara variabel konsumsi dan pendapatan pangan sebesar 0,86 ini. Oke, ini baik, tapi boleh juga pakai yang gini. Variabel apa? X-nya apa? Pendapatan pangan masyarakat DIY gitu kan, berhubungan gitu toh, berhubungan atau nanti berkorelasi gitu ya, boleh terserah nanti bahasanya, ini boleh berhubungan atau boleh berkorelasi gitu ya, secara positif karena nilainya kan positif toh. Nah, sebesar 0,86 terhadap variabel Y. Bisa? Oke, jadi yang lebih baik, yang lebih lengkap gitu ya, interpretasinya yang bawah. Ada pertanyaan sampai sini? Oke, jelas ya.
Oke, selesai ya? Oke, jelas ya? Oke, sekarang kita masuk ke soal. Nah, ini soal latihan. Perusahaan ABC melakukan penelitian untuk melihat hubungan frekuensi. Yang namanya mencari hubungan berarti rumusnya pakai korelasi. Antara pelatihan karyawan terhadap produktivitas karyawan. Berikut data mengenai frekuensi pelatihan tersebut. Ada data frekuensi dan ada data produktivitas. Mana yang X dan mana yang Y? Apakah produktivitas yang mempengaruhi frekuensi atau frekuensi yang mempengaruhi produktivitas? Mana X, mana Y-nya? X-nya frekuensi, Y-nya produktivitas, Bu. Gimana? X-nya frekuensi. Lalu Y-nya Kalau menurut Dian, X-nya frekuensi gitu ya? Y-nya produktivitas. Oke, ada jawaban lain? Itu Bu, produksi mempengaruhi frekuensi. Jadi X-nya itu produksi, Y-nya frekuensi. Gimana? Y-nya frekuensi, X-nya produksi. Ini frekuensi, Ya. ini produksi, produktivitas. Nah, oke. Ini jawabannya dari siapa tadi? Yang jawab siapa tadi? Deva, Bu. Deva. Syarahman ya? Ya. Ini Syarahman, ini Dian. Ada lagi yang punya pendapat berbeda? Salsa. Salsa kayak Dian, Bu. Salsa sama Dian. Ini salsa. Oke. Ada lagi? Coba dipikirkan dulu. Kira-kira frekuensi karyawan untuk membuat suatu barang atau jasa ini yang mempengaruhi produktivitas atau si produktivitas yang mempengaruhi si frekuensinya? Coba. Ada yang bisa? Lainnya mau coba jawab lagi? Karena kalau salah menentukan X sama Y berarti salah nggak sih? Salah nggak kalau salah menentukan X dan Y? Salah, Bu. Salah. Nah, jadi ada dua jawaban nih, ada Dian dan Salsa sama ada jawabannya Syarahman. Kira-kira yang benar yang mana? Coba kalau kalian analisis gitu. Yang benar adalah frekuensinya adalah X, ya enggak? Frekuensinya X, produktivitasnya adalah Y, berarti jawaban Dian dan Salsa yang benar. Kenapa? Karena semakin banyak frekuensi pelatihan, kan ini kan dibilang frekuensi pelatihan. Berarti kalau satu orang itu menguasai pelatihan misalnya Excel-nya bagus, bahasa Inggrisnya bagus, lalu misalnya statanya bagus atau dia punya keahlian-keahlian lain, maka produktivitas karyawannya meningkat nggak? Meningkat kan? Iya, berarti frekuensinya X dan produktivitasnya adalah Y, ini X-nya, ini Y-nya. Yang benar tadi Dian dan Salsa. Tapi Syarahman tetap dapat poin walaupun nggak penuh. Oke, silakan dicari hasilnya berapa nilainya.
Oke. Silakan dicari, nanti yang sudah bisa share jawabannya ke teman-temannya.
Ada yang sudah selesai? Oke, belum ya? Oke, silakan dilanjutkan.
Bu. Ya, sudah? Sudah bukunya saya. Oke, silakan Dian. Silakan Dian, mau pakai PowerPoint, Excel atau disebutkan Dian? Excel, Bu. Excel, oke, silakan presentasi boleh. Jadi ini tadi variabel X-nya dan Y-nya sudah ketemu, lalu disigmakan semuanya ada X kali Y, X kuadrat, dan Y kuadrat. Lalu untuk mencari R itu yang pertama adalah N dikali sigma X dikali Y, dikurangi sigma X dan dikali sigma Y, lalu dikurang dulu, lalu di sini bawahnya ada akar dari N dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan. Lalu yang di sini akar dari N dikali sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y dikuadratkan. Nah, setelah dicari nanti ketemunya R-nya adalah min 5,222. Jadi artinya variabel X atau frekuensi di perusahaan ABC berkorelasi atau berhubungan secara negatif sebesar min 5,222 terhadap variabel Y. Oke, sepertinya Dian ada yang keliru, jadi coba dicek lagi Dian. Salah itu hasilnya. Hasilnya positif. Coba dicek lagi. Hasilnya Salsa? 0,8. Berapa? Yang salsa hasilnya 0,82, Bu. 0,82. Coba dicek lagi, Salsa. Nah, itu kalian pasti ada yang keselip karena kan ada akarnya tuh. Nah, selesaikan akarnya masing-masing dulu baru dikalikan. Coba dicek. Bu, hasilnya 0,177. Salah. Terlalu jauh. Bu, Coba dicek lagi. 0,54 bukan, Bu? Berapa? 0,54. Oke, good job Naila. Pakai apa ngerjainnya? Pakai buku, Bu. Oke, nah 100 Naila. Nah, jadi hasilnya 0,54 tadi ya Naila ya. Oke, sebentar saya pindahkan nilainya. Ya, itu Dian ada yang pasti ada yang kebalik gitu ngalinya. Pelan-pelan ya. Oke, sebentar. Siapa Naila ya? Naila Muazzah. Iya, Bu. Oke. Udah. Oke. Naila, disebutkan Naila nilainya. Dijelaskin, dijabarin ke teman-teman yang lain. Iya, Bu. Langsung angka, Bu. Iya, kamu jabarin aja. Itu kenapa mereka kok salah itu coba kamu jabarin. Kan rumusnya tadi N sigma XY dikurang sigma X sigma Y per akar N sigma X kuadrat dikurang sigma X diakarkan. Terus dikali akar N sigma X sigma Y kuadrat dikurang sigma Y diakarkan. Nah, 6 dikali 480 dikurangi 28 dikali 98 per akar 6 dikali 140 dikurangi 28 diakarkan. Terus dikurangi akar 6 dikali akar 6 dikali 1788 dikurangi 98 diakarkan. Hasilnya 2880 dikurangi 2744 per akar 840 dikurangi hasil
tadi 28 dikuadratkan 784. Terus akar 10.728 dikurangi hasil dari 98 diakarkan 9604. Hasilnya 136 per tadi ini hasil akar yang di atas akar 56 dikali akar 1124. Terus nanti saya diitin lagi Bu, dihasilkan lagi jadi 136 per hasil dari akar 56 itu kan 7,48. Terus saya kali 33,52 hasilnya 136 per 250,7 sama dengan 0,54 gitu Bu. Oke, ketemu tadi ya, berarti ya keselipnya Dian sama Salsa ya. Nah, dicek lagi ya. Oke, Bu, gimana sih Bu cara cepatnya untuk kita misalnya menghitung korelasi gitu? Atau Salsa mau ngecek Bu, jawaban Salsa ini benar nggak sih hitungan manualnya gitu ya? Nah, ini ada data korelasi, ini datanya kita pindahin. Sudah kelihatan nggak Excel saya? Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Oke, kelihatan. Nah, kita pindahin datanya tadi kan, X sama Y. Nah, sudah itu baru kita masukkan ke dalam rumus sama dengan korel. Cari korel. Nah, ini artinya korelasi dari array. Korelasi dari ini ketutup. Korel sama dengan dalam kurung, buka kurung ya, array nilai 1 dan nilai 2, berarti nilai X-nya. Nah, lalu koma, ikutin ya, ini kalau saya koma, kalau yang lain mungkin titik koma gitu, jadi diikutin sesuai dengan rumus masing-masing Excel-nya. Lalu array 2, berarti yang 2, nah gitu, array yang Y-nya. Oke, hasilnya adalah 0,54208. Gitu. Bisa. Nah, ya enggak? Ya, itu cara cepatnya untuk cross check jawaban yang kamu kerjakan tuh benar atau enggak ya? Gitu. Paham ya? Paham ya? Oke. Ada pertanyaan sampai korelasi? Bu, kalau yang kemarin regresi itu ada rumus pakai Excel nggak Bu? Ada cara cepatnya. Nanti saya ajarin di minggu berikutnya ya. Sekalian regresi berganda. Oke? Pertemuan. Oh, oke, siap. Oke. Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Oke, tugasnya, ya, kok ada tugas Bu? Iya, sudah lama, 2 minggu nggak pakai tugas. Sekarang tugasnya ya, buka halaman Algifarimu, berarti halaman berapa nih? Bab 7 ya ini. Ini dia. Halaman 200. Ya toh, 205. Soal nomor tentukan linear hubungan. Oke, ini persamaan. Oke. Soal nomor 9, soal nomor 2, soal nomor 3, 4 dan 5. Oke, jadi 2, 3, 4, 5. Cukup 4 soal aja, nggak usah banyak-banyak. 2, 3, 4, 5. Oke. Bisa? Insya Allah Bu. Oke, nanti dikumpulkan minggu depan ya. Oke, ada pertanyaan sebelum saya tutup? Bu, ini pakai Excel atau tulis di folio? Terserah. Yang prinsipnya memudahkan si mahasiswa, yang penting mengerjakan sendiri. Oke, ya. Baiklah Bu. Baik Bu. Oke, sekian dari kelas saya. Saya akhiri ya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.